Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, pada kesempatan ini kembali kita dari BPS Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan berita resmi statistik terkait ekspor dan impor. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi ekspor impor pada saat ini. Kalau kita lihat ekspor, walaupun memang ada penurunan pada ekspor migas, tetapi secara keseluruhan masih menunjukkan data yang positif. Mari kita lihat untuk nilai ekspor di bulan Juli 2024 sudah mencapai 1.644,06 juta US dollar, ada naik 6,05% dibandingkan dengan Juni 2024. Nah, kenaikan itu diakibatkan kenaikan yang cukup tinggi di kelompok non-migas, yaitu dari 1.314,84 juta US dollar meningkat menjadi 1.436,73 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 9,27%. Namun sebaliknya di kelompok migas ada penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 235,38 juta US dollar turun menjadi 207,33 juta US dollar. Ada turun 11,92%. Sehingga secara keseluruhan nilai ekspor di bulan Juni yaitu 1.550,22 juta US dollar meningkat menjadi 1.644,06 juta US dollar atau ada peningkatan 6,05%. Kemudian kalau kita bandingkan Juli 2024 ini ke Juli 2023 atau year on year, ternyata juga ada peningkatan 1,50%, yaitu dari 1.619,81 juta US dollar menjadi 1.644,06 juta US dollar. Yaitu kenaikan ini adalah kenaikan yang terjadi di kelompok non-migas, yaitu dari 1.276,46 juta US dollar di kelompok non-migas menjadi 1.436,73 juta di Juli 2024. Ada kenaikan 12,56%. Namun untuk kelompok migas, yaitu dari Juli 2023 dengan angka 343,35 juta US dollar menurun menjadi 207,33 juta US dollar. Jadi ada penurunan 39,61%. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana perkembangan ekspor Kepulauan Riau dalam kurun 5 tahun terakhir. Nah, dalam kurun 5 tahun terakhir, kalau kita lihat posisi tahun 2024, memang sudah cenderung berada di atas tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat bahkan di bulan Maret ada ekspor tertinggi ya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ya, di bulan Maret, di mana posisi ekspor di Maret 2024 itu adalah 1.900,58 juta US dollar. Namun di bulan berikutnya ada penurunan dan berfluktuasi hingga di bulan Juli, di mana di bulan Juli dengan angka 1.644,06 juta US dollar ini juga merupakan nilai ekspor tertinggi di kurun 5 tahun terakhir di bulan yang sama. Nah, jadi mari kita lihat, sementara harapan kita adalah kembali ada kenaikan ekspor nanti di bulan Agustus, karena kalau kita lihat kondisi tahun 2022 yang pernah melakukan ekspor sangat tinggi, yaitu sebesar 2.269,80 juta US dollar. Nah, bagaimana nanti kondisi ekspor di bulan Agustus nanti? Ya, nanti kita akan sampaikan dalam rilis tahun depan. Next. Nah, kemudian bagaimana? Coba kita lihat perkembangan nilai ekspor selama Januari sampai dengan Juli di tahun 2020 sampai 2024. Memang terlihat kondisi di tahun 2024 semester di Januari sampai Juli
periode Januari sampai Juli ini terlihat bahwa kondisi 2024 masih di bawah kondisi 2022 dan 2023. Di mana ada penurunan dari 11.281,91 juta US dollar menurun menjadi 10.924,28 juta US dollar. Jadi ada penurunan 3,17% dibandingkan Januari-Juli 2023. Kemudian nilai total ekspor ke Kepulauan Riau Januari-Juli 2023 dibandingkan dengan 2024 ada penurunan yang 3,17% itu diakibatkan penurunan pada kelompok migas. Ya, di kelompok migas turun 16,67%, yaitu dari 2,39 juta miliar US dollar menjadi 1,99 miliar US dollar. Sementara untuk non migas ada kenaikan sedikit yaitu 0,45%, yaitu dari 8,89 miliar US dollar menjadi 8,94 miliar US dollar. Nah, adapun share ekspor non migas terbesar di periode Januari-Juli 2024 ini adalah berasal dari kelompok mesin peralatan listrik, yaitu dengan nilai 3,97 miliar US dollar. Kemudian juga berasal dari ekspor benda-benda dari besi dan baja dengan nilai 1,53 miliar US dollar. Demikian juga dari kelompok pertanian dan kelompok tambang. Sementara untuk kelompok industri pengolahan mengalami kenaikan. Mari kita lihat untuk migas. Migas tadi kita sudah sampaikan ada penurunan, yaitu dari 2.387 juta US dollar menjadi 1.989,15 juta US dollar. Jadi ada turun 16,67%. Demikian juga dengan kelompok pertanian, turun 47,27%, yaitu dari ekspor 53,13 juta US dollar menjadi 28,02 juta US dollar. Kemudian juga tadi dari kelompok tambang yang turun 51,46%, yaitu dari 300,94 juta US dollar di tahun 2023 menurun menjadi 146,07 juta US dollar. Kemudian kelompok industri pengolahan satu-satunya kelompok yang mengalami pertumbuhan positif, di mana tumbuh 2,58%, yaitu dari nilai ekspor di Januari-Juli 2023 yang sebesar 8.540,77 juta US dollar meningkat menjadi 8.761,05 juta US dollar. Nah, dari sini kita lihat bahwa ekspor non migas mampu menyumbang 81,79% dari total ekspor di periode Januari-Juli 2024. Sementara untuk pertanian menyumbang 0,26% dari total ekspor, kemudian kelompok migas menyumbang 18,21% dan tambang menyumbang sebesar 1,34%. Selanjutnya mari kita lihat peningkatan atau penurunan terbesar di ekspor non migas untuk beberapa golongan dengan golongan barang HS2 digit, yaitu periode Juli 2024 terhadap Juni 2024, di mana kita lihat yang meningkat berasal dari golongan barang kapal laut, yaitu meningkat 175,81 juta US dollar. Kemudian mesin peralatan listrik dengan ekspor sebesar 94,51 juta US dollar. Kemudian golongan barang kokoa atau coklat dengan nilai ekspor sebesar 19,74 juta US dollar. Kemudian kendaraan dan bagiannya 8,60 juta US dollar dan perabot penerangan rumah sebesar 3,35 juta US dollar. Sementara kita lihat yang mengalami penurunan berasal dari kelompok terbesar adalah benda-benda dari besi dan baja yang menurun 113,35 juta US dollar. Kemudian kelompok mesin-mesin pesawat mekanik turun
40,76 juta US dollar. Minyak dan lemak hewan nabati turun 30,74 juta US dollar. Kemudian golongan barang timah turun 9,23 juta US dollar, dan kelompok karet dan barang dari karet yang turun 1,63 juta US dollar. Selanjutnya, adapun pangsa ekspor Kepulauan Riau di bulan Juli 2024 itu terbesar masih negara Singapura, yaitu dengan angka 486,45 juta US dollar. Jadi ada 25,59% terhadap total ekspor. Kemudian selanjutnya adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 331,52 juta US dollar. Jadi ada 20,16%. Kemudian negara tiga terbesar adalah Australia dengan nilai ekspor sebesar 209,56 juta US dollar. Jadi ada 12,75% dari total ekspor. Kemudian selanjutnya adalah periode Januari sampai Juli 2024. Ekspor terbesar itu ternyata ke negara Singapura dengan nilai 3.418,34 juta US dollar, yaitu sebesar 31,29% dari total ekspor periode Januari-Juli di tahun 2024 ini. Kemudian negara terbesar kedua pangsa ekspor KEPRI adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 2.213,71 juta US dollar. Jadi ada 20,26%. Kemudian ketiga adalah Australia dengan nilai ekspor sebesar 1.036,76 juta US dollar. Jadi ada sekitar 9,49% pangsa ekspor untuk negara Australia ini. Ya, selanjutnya adalah komoditas ekspor non-migas terbesar Kepulauan Riau menurut HS 2 digit di Juli 2024 ini berasal dari kelompok mesin peralatan listrik. Ya, dengan total 40% dari total ekspor. Kemudian diikuti oleh kelompok benda-benda dari besi dan baja, yaitu sebesar 17%. Dan ketiga terbesar itu berasal dari kelompok mesin-mesin pesawat mekanik dengan total ekspornya sebesar 14%. Dan lainnya adalah 29%. Selanjutnya adalah kita lihat perkembangan ekspor golongan barang mesin peralatan listrik periode 2021 sampai 2024. Nah, dari total dari total nilai ekspor 583,56 juta, maka itu berasal dari mesin dan peralatan listrik yang memiliki fungsi individu tidak ditentukan atau dimasukkan di tempat lain dalam subjudul 8543 dengan total ekspornya sebesar 16,29%. Kemudian diikuti ekspor golongan barang mesin peralatan listrik dari kelompok modem termasuk modem kabel dan kartu modem dengan total 11,87%. Dan ketiga selanjutnya adalah berasal dari kelompok sel fotovoltaik yang dirakit dalam modul atau dibuat menjadi panel dengan total ekspornya sebesar 8,20%, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 6%. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan ekspor golongan barang mesin-mesin pesawat mekanik. Nah, dari total ekspor sebesar 119,62 juta US dollar berasal dari kelompok sekop mekanis, eskavator, mesin dan superstruktur revolving 360 derajat yang total ekspornya sebesar 15,67%. Kemudian diikuti kelompok dari cartridge printer yang diisi tinta dengan total ekspor 12,31%. Dan bagian dan aksesoris yang dirakit selain papan sirkuit yang dicetak dari mesin-mesin judul dengan total ekspor 10,61%. Dan selebihnya adalah merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 7%.
Selanjutnya adalah perkembangan ekspor golongan barang minyak dan lemak hewan nabati di periode 2021 ke 2024, di mana untuk kondisi 2024 itu ada kecenderungan menurun, bahkan di bulan Juli sudah nilai ekspornya menurun menjadi sebesar 16,26 juta US dollar. Nah, dari total 16,26 juta total nilai ekspor ini, itu berasal dari minyak kelapa sawit dengan total ekspor 37,20%, kemudian diikuti dari shortening dengan total nilai ekspor 15,82%, kemudian diikuti dari lemak dan minyak nabati dan praksi kernel palem terhidrogenasi dalam bentuk lain dengan total ekspor 18,01%, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 12%. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan ekspor komoditi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kita lihat untuk kondisi Juli 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni, yaitu dari 2,84 ke 2,51. Nah, dari total 2,51 juta US dollar ini, maka kelompok ikan laut segar atau dingin selain kode HS 030289111 hingga 030289118, total ekspornya adalah 35,92%. Kemudian selanjutnya berasal dari kelompok udang Withailek atau Lithopenes vename segar atau dingin dengan total ekspor 17,12%. Kemudian selanjutnya adalah dari kelompok Sardinella, Bristling atau Sprat, makarel India, ikan shellfish, jack, Grifales, perak, pomfret, sauri Pacific, sketch, capelin, kawa-kawa, bonitos, marlin, ikan layar, spellfish, segar atau dingin. Dengan total kelompok ini terhadap total ekspor itu adalah sebesar 13,99%, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 6%. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, adapun tren 4 negara pangsa ekspor terbesar Kepulauan Riau adalah ke negara Amerika Serikat, kemudian Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Baik, mari kita lihat bagaimana perkembangan ekspor ke negara Singapura di periode 2021 sampai 2024. Kalau kita lihat memang ekspor di tahun 2024 ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun memang sudah ada peningkatan dari bulan Juni ke bulan Juli, yaitu dari 480,37 juta US dollar meningkat menjadi 486,45 juta US dollar. Dari total 446,45 juta US dollar ini berasal dari bahan bakar mineral dengan total 41,10%. Kemudian juga dari kelompok mesin peralatan listrik dengan total ekspornya terhadap total 26,81%. Kemudian dari kelompok mesin-mesin pesawat mekanik 12,30%, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 4%. Kemudian kalau kita lihat perkembangan ekspor ke negara Tiongkok juga mengalami fluktuasi, ya, di mana di bulan Juni sudah sempat tinggi dengan nilai ekspor seberas 143,56 juta US dollar, menurun ke 94,46 juta US dollar. Nah, dari total yang 94,46 juta US dollar itu ada 33,41% berasal dari ekspor kapal laut. Kemudian 15,93% berasal dari berbagai produk kimia, dan ada 10,39% berasal dari kelompok plastik dan barang-barang dari plastik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 90%. Nah, kalau kita lihat untuk ke negara Tiongkok ini, untuk periode Januari sampai Juli ada peningkatan dari tahun 2023 ke 2024.
meningkat dari 563,44 juta US dollar ke 646,43 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 14,73%. Baik, selanjutnya adalah perkembangan ekspor ke negara Amerika Serikat. Kalau kita lihat untuk kondisi tahun 2024, kondisi ekspor impor yang walaupun berfluktuasi sudah di atas 3 tahun terakhir. Bahkan kita lihat dari bulan Juni ke Juli ada peningkatan 254,24 juta US dollar di bulan Juni meningkat menjadi 331,52 juta US dollar di bulan Juli 2024. Nah, dari total 331,52 juta US dollar, ada 78,13% berasal dari kelompok mesin dan peralatan listrik. Nah, kemudian 6,21% berasal dari kelompok mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan ada 3,54% berasal dari kelompok kokoa dan coklat. Dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 3%. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk periode Januari-Juli dari 2021 ke 2024. Kita lihat memang ada penurunan setelah meningkat dari 2022 ke 2023 dengan angka ekspor periode Januari-Juli di 2023 sebesar 2.264,94 juta US dollar menurun menjadi 2.213,71 juta US dollar. Jadi ada penurunan 2,26%. Kemudian terakhir adalah perkembangan ekspor ke negara Malaysia. Untuk negara Malaysia kita lihat berfluktuasi, walaupun memang di bulan April ada ekspor yang sangat tinggi, namun ke Mei kemudian ada penurunan, kemudian ke Juni ada peningkatan, dengan angka ekspor sebesar 42,37 juta US dollar turun menjadi 28,10 juta US dollar di bulan Juli 2024. Nah, dari total 28,10 juta total nilai ekspor ke negara Malaysia ini, ternyata 54,44% itu berasal dari komoditi kokoa atau coklat. Kemudian ada 19,62% berasal dari bahan-bahan mineral. Kemudian 7,02% berasal dari mesin dan peralatan listrik. Selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 6%. Kemudian kalau kita lihat periode Januari sampai Juli 2023 yang sudah mampu di angka 376,35 juta US dollar, namun ke tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 277,94 juta US dollar. Jadi ada penurunan 26,15%. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun nilai ekspor melalui pelabuhan utama di Kepulauan Riau. Ada beberapa pelabuhan utama. Yang pertama adalah Batu Ampar. Di Batu Ampar kita lihat dari Juni 2024 ke Juli 2024 ada peningkatan 31,92%, yaitu dari 706,48 juta US dollar menjadi 931,99 juta US dollar. Kemudian kalau kita year on year kita lihat ada juga peningkatan 16,16%. Yaitu dari 788,75 juta dolar menjadi 931,99 juta US dollar. Kemudian kalau kita C2C mengalami penurunan, yaitu dari 5.912,59 juta US dollar di Januari-Juli 2023 menjadi 5.342,52 juta US dollar. Jadi ada penurunan 9,64%. Selanjutnya adalah untuk pelabuhan Kabil, Panau. Kita lihat untuk pertumbuhan M2M menurun 36,03%, yaitu dari 382,01 juta US dollar menjadi
244,38 juta US dollar yang menurun 36,03%. Kemudian untuk year on year meningkat dari 169,84 juta US dollar menjadi 244,38 juta US dollar. Sementara untuk yang C2C ada peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 787,58 juta US dollar menjadi 1.724 juta US dollar. Jadi ada meningkat 118,90%. Kemudian selanjutnya adalah Sekupang. Di Sekupang untuk Mantuman mengalami peningkatan 38,20%. Kemudian untuk yang year on year juga mengalami peningkatan 2,86%. Namun untuk yang C2C mengalami penurunan 9,77%. Selanjutnya adalah Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Untuk Mantuman mengalami penurunan 71,99%, yaitu dari 159,17 juta US dollar di Juli 2023, dari 34,47 juta US dollar di Juli 2024 menurun menjadi 9,66 juta US dollar. Jadi menurun 71,99%. Namun untuk year on year juga mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 159,17 juta US dollar menjadi 9,66 juta US dollar, itu menurun 93,93%. Demikian juga untuk yang C2C mengalami penurunan 35,16%. Selanjutnya adalah Pelabuhan Tarempa. Di Pelabuhan Tarempa untuk Mantuman mengalami peningkatan 6,43%, namun untuk year on year mengalami penurunan 12,03%. Bahkan untuk C2C juga mengalami penurunan 7,12%. Sehingga dari total 5 pelabuhan ini, kalau kita lihat Mantumannya mengalami peningkatan 9,64%, yaitu dari 1.400,59 juta US dollar menjadi 1.535,67 juta US dollar. Demikian juga kalau kita lihat year on year, meningkat 4,01%, namun untuk C2C mengalami penurunan 3,09%, yaitu dari 10.311,72 juta US dollar menjadi 9.993,05 juta US dollar. Kemudian untuk pelabuhan-pelabuhan lainnya, untuk Mantuman mengalami penurunan 27,56%, demikian juga year on year turun 24,40%, dan C2C juga mengalami penurunan 4,01%. Sehingga secara total M2M meningkat 6,05%, kemudian year on year juga meningkat 1,50%, namun secara C2C mengalami penurunan 3,17%. Nah, kemudian kalau kita lihat peran pelabuhan ini terbesar itu berasal di Pelabuhan Batu Ampar dengan nilai ekspor yang terangkut dari pelabuhan ini totalnya adalah 48,90% dari total ekspor. Kemudian diikuti dari kelompok Kabil dengan total ekspor, nilai ekspornya 15,78%. Diikuti oleh Sekupang dengan total nilai ekspor 12,35%. Kemudian Tanjung Balai Karimun 8,13% dan Tarempa 6,32%. Sehingga dari kelima pelabuhan utama ini total nilai ekspornya adalah sekitar 91,48%. Kemudian ada volume ekspor melalui pelabuhan utama di Kepulauan Riau ini. Mari kita lihat untuk volume ekspor Mantumannya untuk Tanjung Balai Karimun mengalami penurunan 0,98%. Kemudian juga year on year mengalami penurunan hingga 41,81%. Demikian juga untuk C2C yang mengalami penurunan 13,03%. Selanjutnya untuk Pelabuhan Kabil atau Panau
Untuk month-to-month mengalami penurunan 36,67%, kemudian year on year juga mengalami penurunan 26,57%, namun untuk C2C mengalami peningkatan 20,11%, yaitu dari 2.402,26 juta US dollar menjadi 2.885,42 juta US dollar. Selanjutnya adalah untuk pelabuhan Tarempa. Untuk month-to-month mengalami peningkatan 3,3%, kemudian untuk year on year mengalami penurunan 20,25%, kemudian juga mengalami penurunan untuk C2C 20,63%. Selanjutnya adalah pelabuhan Belakang Padang, di mana untuk month-to-month meningkat 3,33%, kemudian untuk year on year mengalami peningkatan 20,21% dan C2C meningkat 4,47%. Dan pelabuhan Batu Ampar untuk month-to-month mengalami peningkatan 24,32%, kemudian untuk year on year mengalami peningkatan 15,43%, namun untuk C2C mengalami penurunan hingga 12,65%. Nah, kemudian kalau kita lihat nilai volume ekspor yang berasal dari pelabuhan ini, pelabuhan terbesar, total nilai ekspor terbesarnya berasal dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun dengan total 42,82%, diikuti oleh Kabil 23,68%, kemudian Tarempa 9,25%, Belakang Padang 7,80%, dan Batu Ampar 7,09%. Sehingga dari total 5 pelabuhan ini ada 90,64% total volume ekspor yang ke luar negeri. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan ke perkembangan impor. Nah, untuk perkembangan impor, nilai impor Juli 2024 sudah mencapai 1.519,30 juta US dollar, meningkat 10,27% dibandingkan dengan Juni 2024. Nah, peningkatan itu berasal dari kelompok migas maupun non-migas untuk month-to-month. Untuk month-to-month meningkat untuk non-migas 10,06%, yaitu dari 1.207,02 juta US dollar menjadi 1.328,45 juta US dollar. Demikian juga untuk kelompok migas meningkat 11,74% dari 170,80 juta US dollar menjadi 190,85 juta US dollar. Nah, untuk year on year mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada kelompok migas maupun non-migas. Untuk kelompok non-migas menurun 0,39% dari 1.333,71 juta US dollar menjadi 1.328,45 juta US dollar. Demikian juga dari kelompok migas menurun 27,95% dari 264,89 juta US dollar menjadi 190,85 juta US dollar. Sehingga secara keseluruhan ada turun 4,96% dari total impor di bulan Juli 2023 yang sebesar 1.598,60 juta US dollar menjadi 1.519,30 juta US dollar pada bulan Juli 2024. Kemudian mari kita lihat untuk perkembangan nilai impor dalam 5 tahun terakhir, periode Januari sampai Juli 2024. Kalau kita lihat untuk tahun 2024 ada kenaikan dari Juni sampai Juli. Nilai impor di bulan Juni 2024 sebesar 1.377,82 juta US dollar, meningkat menjadi 1.519,30 juta US dollar. Dan kondisi ini semoga semakin membaik untuk bulan-bulan berikutnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat perkembangan nilai impor Kepulauan Riau periode Januari sampai Juli, ada penurunan dari 2023 ke 2024. Untuk 2023, nilai impornya adalah sebesar 10.930,08 juta US dollar, menurun
13,50% menjadi 9.454,26 juta US dollar pada tahun 2024. Baik, selanjutnya adalah kita lihat menurut kelompok migas maupun non-migas. Jadi dari penurunan impor yang 13,50% itu diakibatkan penurunan pada kelompok migas 42,99%. Demikian juga untuk kelompok non-migas yang turun 7,14%. Adapun share impor non-migas terbesar di periode Januari-Juli 2024 ini berasal dari kelompok mesin peralatan listrik dengan nilai impor 3.506,90 juta US dollar. Kemudian dari kelompok mesin-mesin pesawat mekanik dengan nilai impor 1.357,09 juta US dollar. Selanjutnya adalah impor menurut sektor periode Januari-Juli. Nah, dari penurunan yang sebesar 13,50% ini, menurut sektor ternyata menurun pada sektor migas, kemudian industri pengolahan, dan sektor tambang. Sementara untuk pertanian mengalami peningkatan sebesar 17,32% dari 117,59 juta US dollar meningkat menjadi 137,96 juta US dollar. Sementara untuk kelompok migas turun 42,99%, kemudian industri pengolahan menurun 7,21%, dan kelompok tambang turun 61,19%. Nah, kelompok impor non-migas menyumbang 88,30% dari total impor periode Januari-Juli 2024. Dan dari kelompok tambang ada share-nya 0,10%, pertanian memberikan share 1,46%, industri 86,74%, dan migas 11,70%. Adapun peningkatan atau penurunan terbesar di impor non-migas beberapa golongan barang HS2 digit. Kalau kita lihat, kita bandingkan Juli 2024 terhadap Juni 2024, yang mengalami peningkatan itu berasal dari benda-benda besi dan baja yang meningkat 95,66 juta US dollar, kemudian mesin peralatan listrik meningkat 44,44 juta US dollar, mesin-mesin pesawat mekanik meningkat 29,45 juta US dollar. Kemudian dari kelompok berbagai produk kimia meningkat 13,33 juta US dollar, dan kelompok kokoa atau coklat meningkat 8,92 juta US dollar. Sementara kelompok-kelompok yang mengalami penurunan terbesar itu berasal dari kelompok besi dan baja yang menurun 76,27 juta US dollar. Kemudian dari kelompok kapal laut menurun 13,70 juta US dollar, plastik dan barang dari plastik menurun 10,74 juta US dollar, bahan kimia organik menurun 10,47 juta US dollar, dan kaca dan barang dari kaca menurun 1,53 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, adapun nilai impor menurut asal negara terbesar berasal dari negara Tiongkok, 33,02% dari total impor dengan nilai 501,71 juta US dollar. Kemudian selanjutnya berasal dari negara Singapura dengan nilai impor sebesar 301,62 juta US dollar dengan total impor sebesar 19,85%. Kemudian negara Malaysia dengan nilai impor 136,09 juta US dollar dengan total ekspor 8,96%. Kemudian selanjutnya adalah periode Januari-Juli 2024 ternyata masih berasal dari negara Tiongkok dengan nilai total impor 3.033,36 juta US dollar. Jadi sebesar 32,08% terhadap total impor. Kemudian negara kedua terbesar lainnya adalah dari negara Singapura dengan total impor 1.749,30 juta US dollar atau ada 18,50%,
Dan ketiga adalah dari negara Jepang dengan total impor Januari-Juli 2024 sebesar 631,03 juta US dollar dengan total ekspor sebesar 6,67% terhadap total impor. Kemudian nilai impor melalui pelabuhan utama. Dari Batu Ampar, kalau kita lihat mantuman ada peningkatan 11,64%. Kemudian untuk year on year meningkat 10,18% dan C2C meningkat 3,77%. Kemudian dari Sekupang, untuk mantuman meningkat 20,83%, namun untuk year on year menurun 20,14%, dan C2C juga mengalami penurunan hingga 10,92%. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun untuk mantuman meningkat 110,78%, namun untuk year on year menurun 48,66%, dan C2C-nya juga mengalami penurunan hingga 50,58%. Selanjutnya adalah Pelabuhan Tanjung Pinang. Untuk Tanjung Pinang mengalami penurunan, di mana untuk mantuman menurun 17,56%, year on year menurun 4,56%, dan C2C menurun 1,07%. Demikian juga untuk Pelabuhan Kabil. Untuk mantuman juga mengalami penurunan hingga 26,49%, year on year menurun 5,35%, dan C2C menurun hingga 63,50%. Sehingga dari total pelabuhan ini, untuk mantuman mengalami peningkatan 13,61%, namun untuk year on year mengalami penurunan 5,90%, dan C2C mengalami penurunan 11,19%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat peran dari pelabuhan ini dari sisi nilai impor, terbesar itu berasal dari Pelabuhan Batu Ampar dengan total nilai impor 61,71%. Kemudian diikuti dari Pelabuhan Sekupang dengan total impor 17,59%, dan Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Kabil di bawah 7%. Ya. Kemudian volume impor melalui pelabuhan utama di Kepulauan Riau. Kembali kita lihat untuk Pelabuhan Batu Ampar, di mana mantuman mengalami penurunan 13,85%, year on year turun 4,37%, dan C2C menurun 5,39%. Kemudian Tanjung Balai Karimun untuk mantuman mengalami peningkatan yang sangat signifikan 218,86%, yaitu dari 51,66 juta US dollar menjadi 164,71 juta US dollar. Kemudian kalau untuk year on year mengalami penurunan 38,94%, demikian juga untuk C2C mengalami penurunan 55,84%. Tanjung Pinang mengalami penurunan mantuman 16,02%, year on year menurun 14,50%, dan C2C menurun 5,78%. Demikian juga untuk dari Pelabuhan Kabil atau Panau, total impornya menurun di mantuman 63,44%, kemudian year on year menurun 42,79%, dan C2C menurun 51,89%. Untuk Sekupang, mantuman juga mengalami penurunan 6,06%, year on year menurun 32,94%, dan C2C mengalami penurunan hingga 7,04%. Sehingga secara keseluruhan dari total 5 pelabuhan ini, untuk mantuman mengalami peningkatan hanya 1,02%, namun untuk year on year menurun hingga 24,36%, dan C2C menurun hingga 30,93%. Nah, dari total volume impor yang melalui pelabuhan ini, Batu Ampar menduduki pelabuhan yang tertinggi dari volume impor, yaitu 37,12%, diikuti oleh Tanjung Balai Karimun 21,79%, dan Tanjung Pinang 14,50%. Ibu sekalian, selanjutnya adalah perbandingan persentase impor menurut golongan penggunaan barang. Kalau kita lihat
Yang pertama adalah kelompok terbesar dari bahan baku dan penolong, ada peningkatan, di mana persentase di Juni 2024 sebesar 83,91% menjadi 84,73% pada Juli 2024. Nah, demikian, namun untuk dua kelompok lainnya mengalami penurunan, yaitu untuk kelompok barang-barang modal dari 11,38% di Juni 2024 menurun menjadi 11,04% di Juli 2024. Demikian juga untuk barang-barang konsumsi dari 4,70% di Juni 2024 menjadi 4,23% di Juli 2024. Selanjutnya adalah perkembangan neraca perdagangan. Untuk bulan Juli, neraca perdagangan menunjukkan surplus sebesar 124,75 juta, di mana ekspor di bulan Juli 2024 yang sebesar 1.644,06 juta US dollar, sementara impor adalah sebesar 1.519,30 juta US dollar. Nah, kemudian untuk periode Januari-Juli 2024 juga mengalami surplus sebesar 1.470,02 juta US dollar, di mana nilai ekspor yang sebesar 10.924,28 juta US dollar dan untuk impor adalah sebesar 9.454,26 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat neraca perdagangan untuk 5 negara utama, Singapura masih mengalami surplus sebesar 184,83 juta US dollar, Amerika Serikat surplus sebesar 298,34 juta US dollar, Australia surplus sebesar 208,02 juta US dollar, dan untuk negara Tiongkok dan Jepang mengalami defisit. Untuk Tiongkok defisit sebesar 407,25 juta US dollar dan Jepang defisit sebesar 22,49 juta US dollar. Kemudian untuk periode Januari sampai Juli 2024, nggak ada periode ya? Oh ini. Ini yang tadi Pak. Baru Ini apa nih Januari? Oh iya. Baik. Untuk periode Januari-Juli 2024, Amerika Serikat mengalami surplus sebesar 1.980,59 juta US dollar, diikuti oleh negara Singapura yang surplus sebesar 1.669,04 juta US dollar dan negara Australia surplus sebesar 1.018,09 juta US dollar. Kemudian negara-negara yang mengalami defisit terbesar itu masih berasal dari Tiongkok 2.386,92 juta US dollar, kemudian Taiwan 514,23 juta US dollar dan Malaysia defisit sebesar 349,80 juta US dollar. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait ekspor dan impor, dan terakhirnya adalah neraca perdagangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat untuk kita semuanya.